Kali ini kita akan membahas sebuah film masterpiece dari one of the greatest directors of all time, Martin Scorsese. Siapa yang nggak tahu sutradara yang satu ini? Bahkan kalau misalnya gue harus pilih top 5 sutradara terbaik sepanjang masa, udah pasti masuk. Nggak usah mikir panjang, pasti masuk Martin Scorsese. Nah, ini adalah film masterpiece-nya dia. Tapi anehnya, film yang satu ini super duper absurd ya. Meskipun absurd, ini film simple juga. Gue yakin bocah tetangga rumah gue bakal ngerti lah langsung abis nonton film ini cerita tentang apa. Tapi belum tentu dia mengerti esensi dari film ini. Karena kalau misalnya kita bedah satu persatu, ini filmnya super duper kompleks. Bahkan lu bisa bikin tesis atau makalah super duper tebel dari nonton film yang satu ini doang. Padahal sepanjang lu nonton film ini, lu cuman ngeliatin satu orang yang gabut ya. Dan kalau misalnya lu nonton orang gabut, apakah penontonnya juga gabut? Welcome back to Ngalantur Indonesia, Skui Nonton, Skip, Blow On. Jangan lupa kalian semua, kita akan kembali lagi di segmen yang sudah lama sekali gua nggak buat. Tapi kali ini kita balik dulu di segmen Old But Gold, yaitu adalah pembahasan mengenai film-film jadul di bawah tahun 1990. Kalau misalnya cek lah playlist udah gue buat, udah banyak banget ya film-film yang gue udah bahas. Scorsese gue udah pernah buat sih, The Last Temptation of Christ yang kontroversi sekali. Bahkan di komentar langsung pada debat agama ya. Bisa dicek aja reviewnya. Tapi ya ini adalah film yang bisa dibilang terbaik dari Scorsese. Mungkin banyak orang yang bilang Goodfellas. Tapi menurut gue kayaknya ini better than Goodfellas deh. Kalau misalnya kita bedah lebih lanjut, makanya gue di sini bakal ngejelasin ke kalian kenapa sih ini film bisa dibilang se-masterpiece itu, padahal ya kalau kita cuma pakai kacamata sebagai orang awam, ini film biasa aja, cuma ngomongin satu orang gabut aja yang introvert yang namanya si Travis Bickle. Kita langsung bahas sekarang ya. Tapi seperti biasa jangan lupa kalau kalian belum join grup Telegram Ngalantur Corps, silahkan join, linknya udah gua taruh di description box. Kalian bisa join sama 1700 Ngalantur Corps yang udah ada, ngobrol-ngobrol seputar perfilman dan TV series, feel free aja to join. Oke, kita masuk di pembahasan Taxi Driver. Oh ya? Huh? Okay. Film ini dirilis pada tahun 1976, jadi cukup jadul ya. Kalau kalian pengen nonton, ya ini seperti biasa gue selalu rekomendasikan. Gue nonton di mana? Kalau kali ini gue nonton di Google TV ya. Gue beli 90 ribuan, udah dapat film se-masterpiece ini. Itu udah cukup murah sih untuk film Taxi Driver, itu golongannya ya murah meskipun nggak ada opsi sewa ya. Biasa kalau Google TV kan ada opsi sewa. Kalau ini emang cuman ada opsi untuk membelinya doang gitu. Tapi nggak apa-apa, bisa ditonton berkali-kali, dan menurut gue ini salah satu film yang rewatchable karena makin kalian nonton filmnya makin dapet esensi dari film ini. Oke, gue mungkin bakal kasih tahu dulu kapan waktu yang paling tepat untuk menonton film ini. Menurut gue sih subuh ya. Jam 3 subuh gitu nonton sendirian, itu mantep banget. Karena ini film mengenai seseorang yang super duper introvert, tidak terkoneksi sama orang lain di dunia luar, ansos mampus, dan bisa gue bilang sangat relate sama gue. Karena meskipun gue kayak orang pecicilan kayak gini kalau dalam kamera ya, di depan kamera, tapi dalam kehidupan asli gue sebenarnya orangnya introvert ya. Cukup susah ngobrol sama orang tuh, kayak nggak ada energinya gitu. Ya, diceritakan kalau misalnya Travis Bickle ini merupakan seorang veteran perang Vietnam. Di awal film, dia adalah seorang taxi driver yang ngambil 2 shift sekaligus gitu, siang sama malam. Kenapa? Karena dia insomnia guys. Dia nggak bisa tidur, dia nggak punya teman siapa-siapa, dan dia nggak bisa ngobrol sama orang lain karena dia super duper antisosial, ansos banget orangnya. Padahal dia hidup di kota New York. Yang kalian bisa lihat sendiri di awal-awal scene, itu di sepanjang jalan kota New York, buset isinya ada pelacur lah, ada copet lah, mucikari lah. Dan orang-orang seperti inilah yang dianggap sampah masyarakat nih sama si Travis Bickle. Dan dia benci sekali sama sampah-sampah masyarakat ini. Makanya dia pakai metafora gitu ya. Dia pengen ada hujan yang membersihkan, melenyapkan semua kotoran-kotoran sampah-sampah kota New York ini. Ya, jadi meskipun dia memang ngambil shift malam, ya dia harus terpaksa melihat semua hal yang dia benci ini. Nah, sekarang kita masuk ke kegabutan pertamanya si Travis Bickle. Ya, karena kita bakal melihat beberapa kegabutan yang sepanjang film ini ya kalian nonton kegabutan semua. Nah, kegabutan pertama ini adalah ketika dia bertemu dengan seorang wanita yang super duper cantik ya, namanya itu Betsy, diperankan sama Sybil Shepherd. Dan ketika dia melihat sosok wanita yang menurut dia pure, bersih, berbeda dengan kebanyakan sampah masyarakat di kota New York yang dia benci banget, dan dia pengen mendapatkan hati seorang Betsy ini. Makanya dia dari luar jendela dia bisa ngeliatin Betsy di dalam kantor, karena Betsy ini pekerjaannya adalah tim ses dari calon presiden Amerika di saat itu,
itu namanya Charles Valentine. Nah, si Travis Bickle cuman bisa ngelihat Betsy itu cuman dari kejauhan gitu. Kita bisa lihat dari shotnya Scorsese ya. Makanya kenapa Scorsese itu bisa dibilang sebagai salah satu sutradara terbaik sepanjang masa, karena memang setiap shot, every frame itu punya makna dan bercerita. Bahkan kalau misalnya gak ada dialog pun, itu sinematografi itu udah bisa ngomong. Nanti banyak banget gue bakal kasih contoh sepanjang kalian nonton film ini gitu. Ya salah satunya ketika si Travis itu selalu kayak orang gabut gitu ngeliatin Betsy dari luar gitu, dari kantor gitu kan, agak-agak ngeri-ngeri gimana gitu, stalker gimana gitu kan. Nah itu diperlihatkan dari mulai close up ke Travis, di zoom out ya, sampai ke perspektifnya kita lihat dari si Betsy dari dalam kantor. Nah, dari distance itu, jarak yang jauh itu kita bisa lihat kayak perbedaan strata sosial antara Travis sama Betsy. Singkat cerita, si Travis ini akhirnya memberanikan diri untuk ngomong secara langsung sama Betsy dan pengen ngajak dia makan-makan gitu. Tapi ya pokoknya berhasil lah mereka makan-makan bareng gitu ya. Sampai ke satu titik di mana si Travis ini ngajak si Betsy ini nonton bioskop bareng. Tapi bioskop yang ditonton itu adalah bioskop bokep, bos. Dan kita tahu sendiri di tahun tersebut ya, bioskop bokep itu adalah untuk kelas strata sosial yang bawah lah, kelas bawah lah. Sedangkan Betsy ini kan kelas atas nih, ya kan, strata sosialnya beda. Nah makanya dia benci banget, kok gue diajak nonton beginian ya, salah miskom lah. Nah abis itu si Travis dicampakan dan si Travis itu berusaha untuk telepon si Betsy lagi gitu ya, semoga dia masih mau sama dia. Dan ada satu scene yang kalau kita perhatiin dari wawancaranya Martin Scorsese ya, dia bilang ini scene yang paling penting, inti dari seluruh filmnya Taxi Driver adalah scene ini, dimana si Travis Bickle lagi nelfon si Betsy dan kameranya itu nge-track ke samping. You didn't get them. But I sent some flowers. Bukan yang nge-panning kameranya, kalau panning itu kan seperti ini jadinya nih, ngek gitu kan. Tapi kalau tracking jadi gini ke samping, nah digeser kamera gitu. Dari kamera yang fokus ke Travis yang lagi telepon, nge-track ke arah koridor yang mengarah ke pintu luar. Koridor yang sangat-sangat sepi dan kosong. Bahkan kamera pun gak kuat, gak tahan melihat kesendirian dari si Travis Bickle gitu. Terlalu sakit untuk kita lihat. Sebagai penonton pun kita kayak, udahlah kameranya kita tracking aja. Kita nggak usah ngelihat dia lagi telepon, Betsy tolonglah please balikan sama gue. Kita nggak mau kan. Jadi kita, udahlah kita lihat ke koridor. Dan koridor itu melambangkan ya hidup dia yang memang kosong gitu. Dia nggak punya siapa-siapa dan dia harus move on. Itu gila men. Secara sinematografi luar biasa. Gue jarang banget ngeliat sutradara yang punya visi ke depan sampai kayak shot kayak gini pun dibikin sebercerita itu. Dari kegabutan pertama si Travis Bickle ini kita bisa mempelajari karakter dia yang awalnya tuh dia memplot si Betsy untuk menjadi penolongnya dia gitu. Pemecah kebuntuan dia selama ini yang dia sendirian, dia pengen ada seseorang yang nemenin dia, yaitu si Betsy yang dia kira pure. Dan ketika dia dicampakkan gitu ya, kalian bisa lihat kan, dia marah-marah datangin ke kantornya Betsy. Dia bilang, lu sama aja lu, mending mati lu di neraka gitu. Karena dia dikecewakan sama Betsy yang dia kira dia pure. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita pahami lebih lanjut, kenapa si Travis itu dicampakkan sama Betsy cuman gara-gara nonton film bokep doang? Ya karena justru karakternya si Travis sendiri yang memang introvert mampus gitu. Dalam artian dia tidak bisa ngobrol sama yang lain dengan cara yang normal. Apalagi strata sosialnya Betsy kan ada di atasnya dia gitu. Dan dia nggak ngerti cara ngobrol sama orang yang strata sosial lebih tinggi dari dia seperti gimana cara ngomongnya. Makanya dia ngajak nonton bioskop dan si Betsy udah mulai nggak enak. Dan bahkan si Travis ini masih maksa-maksa. Kenapa? Ini film oke-oke aja buat gue. Karena gue selalu nonton film kayak beginian tiap hari gitu, tiap malam. Padahal Betsy orangnya beda sama dia. Dan dia nggak bisa memahami cara komunikasinya itu, dia nggak dapet. Dan gara-gara karakternya itu justru dia dicampakkan sama Betsy. Oke, itu baru kegabutan pertama. Kita masuk ke kegabutan kedua. Ketika dia sudah dicampakkan sama Betsy, dia beralih ke tujuan berikutnya, yaitu adalah membunuh Charles Valentine. Anjing, gue gak habis pikir sih. Kayak gue yakin orang yang nonton film Taxi Driver kayak pasti bingung. Tadi kan lu habis kesel sama cewek, terus kenapa lu tiba-tiba mau ngebunuh calon presiden di saat itu? Emang, nah ini lagi-lagi absurdnya itu. Karena memang kalau kita pikir-pikir, nih orang saking gabutnya, dia mau cari tujuan hidup itu apa. Jadi ketika dia emosi, Betsy ini ternyata tidak sesuai ekspektasi dia, dia mengalihkan emosi dia terhadap Betsy ke atasannya Betsy. Karena Betsy sebagai tim ses dari Charles Valentine, artinya dia dikurung. Nah ini dia anggapannya otaknya si Travis ya. Dia dikurung untuk menjadi pekerjaannya si Valentine gitu. Dan dia pengen membunuh Valentine dengan alasan yang menurut gua nggak make sense sama sekali. Nah dengan tujuan dia yang baru untuk membunuh Charles Valentine, dia mulai berlatih untuk menjadi Saitama.
Ya, sama kayak Saitama. Kalau Saitama kan ya push up 100, sit up 100, lari maraton 1 kilometer, tidur tanpa AC, langsung jadi kekuatannya kayak Saitama gitu. Nah, ini sama nih. Ada training montage ala-ala Rocky gitu lah. Si Travis Bickle dari yang awalnya mungkin kurus badannya, nah sekarang dia mulai latih ototnya makin gede gitu ya, latihan fisik, latihan beban, dan dia bahkan beli senjata yang terinspirasi dari apa? Nih kayak bocil banget sumpah. Jadi ada satu scene di satu malam, dia punya satu penumpang, dan satu penumpangnya itu diceritakan pengen ngebunuh istrinya yang lagi selingkuh. Jadi dia lagi persiapan pengen ngebunuh nih, naik gitu kan. Nah, dia kasih tahu nih, gue pakai pistol Magnum kaliber 44. Wow, itu yang bisa nembak gajah katanya. Dari perkataan itu, si Travis yang memang introvert mampus dan otaknya kayak bocil ini langsung terngiang-ngiang. Ya ibarat kayak kita pas masih kecil ya, kayak temen lu kasih tahu mainan, wih Beyblade nih baru nih, wah keren gitu ya. Kita langsung kayak, aduh pengen banget, gue langsung ngiler, langsung pengen beli, mama beliin dong, pasti gitu kan. Sama Travis juga gitu. Jadi ketika dia dikasih tau si penumpangnya pakai pistol Magnum kaliber 44, ya dia langsung berinisiatif untuk membeli juga pistol, bahkan nggak cuma Magnum kaliber 44, dia beli dengan kaliber yang lain juga. Dan di titik inilah transformasi seorang Travis Bickle yang awalnya mungkin supir taksi biasa, veteran perang, tapi sekarang berubah menjadi seorang superhero. Ya, superhero dalam artian ya dia jadi kayak cowboy, ya cara dia pakai pistolnya itu bener-bener kayak cowboy banget. Yaitu membuat penonton flashback ke era lama di mana cowboy menjadi sosok superhero, penyelamat para wanita. Biasa kan film-film cowboy itu menyelamatkan wanita dah. Sama kan? Dia pengen menyelamatkan Betsy dari cengkeraman kekuatan si Charles Valentine, karena dia kerja buat Valentine. Ini kan otaknya memang absurd gimana gitu kan. Dan di hari H ketika dia melakukan percobaan pembunuhan pertama terhadap Charles Valentine, dia pastinya gagal lah ya. Karena ketika dia mau deketin udah ada pas pampresnya. Jadi akhirnya ya dia memutuskan untuk mengundurkan diri ya. Oke, masih gagal gua untuk membunuh Charles Valentine ya. Sampai di rumah dia ngelihat cermin sendiri, ngobrol-ngobrol sendiri, dan ini adalah scene yang paling ikonik. Bahkan bukan cuma buat film ini atau di masa itu, sampai sekarang pun this is one of the most iconic scene in cinema history. You talking to me? You talking to me? Kita bisa lihat shotnya si Scorsese ya. Dia pakai kamera depending dari cermin dulu, baru ke si Travis Bickle gitu. Itu memperlihatkan, mengindikasikan ya ternyata dia lagi ngomong sama diri sendiri. Dan sepanjang scene itu yang dia di kamera dia ngomong sendiri, ya kita tuh bener-bener dibawa ke perspektif orang yang di dalam kamar di depannya si Travis Bickle. Jadi kayak kita diajak ngomong nih sama si Travis Bickle. Nah, gokilnya katanya si Robert De Niro itu gak dikasih skrip untuk scene itu. Ketika dia ngomong senatural itu di depan kaca, itu cuma disuruh sama Scorsese ya. Lu coba lihat ke kaca, nah lu ngomong aja sendiri tuh di situ. Dan inilah yang kita dapatkan. Segila itu, senatural itu actingnya si De Niro ya. Nah makanya gue cukup kaget ketika si Robert De Niro itu nggak menang Oscar di tahun 1997 tuh, tahun depannya tuh. Aduh gila, padahal dia sebagai Travis Bickle super duper iconic, cultural impact-nya tinggi, actingnya super duper natural, dan menandakan memang ini orang yang super duper introvert. Nah lu bisa lihat ya perpaduan scene yang cukup kontras dari Martin Scorsese. Pertama, ketika dia bilang you talking to me, crack. Abis itu kayak ada satu scene ketika dia bilang here's the man who stood up gitu kan. Dan itu kayak diulang-ulang, kayak ada momen yang kayak 2 kali diulang. Not taken anymore. Who would not let... Listen you fuckers, you screwhead. Itu mengindikasikan kalau dalam scene itu ada part yang itu cuma ada di dalam psikisnya si Travis Bickle. Dan itu bukan kejadian nyata. Scene berikutnya dengan sangat kontras diganti angle-nya di overhead, dimana si Travis lagi tidur di kasurnya dengan loneliness-nya dia kayak nggak bisa tidur. Dan itu bertolak belakang, ironis sekali dengan narasinya, yaitu here's the man who stood up, tapi kita dikasih visualnya dia lagi tidur di kasurnya seorang diri dan nggak bisa tidur gitu, kayak lonely banget. Itu kan kontras tuh. Dan dari situ pindah lagi ke scene diary-nya dia yang dia tulis dengan tulisan yang kayak anak-anak. Itu here is gitu kan. Nah, perpindahan scene demi scene yang cukup kontras, dan kalau kita sebagai saudara awam mungkin kayak nggak nyambung loh, kok scene-nya begini. Tapi sebagai satu sequence itu it was perfect. Dari sini tuh aja udah memperlihatkan sosok Travis Bickle yang pengen menjadi seorang superhero, jadi cowboy, orang yang akan membebaskan semua orang gitu. Dari dia ngomong sama kaca gitu, dia seumpama kayak here is the man gitu loh. Itu kan wow, cuma dari satu scene udah kita dapat tuh esensi the whole movie seperti apa. Nah, belum berakhir di situ kegabutan dari seorang Travis. Kita lanjut lagi ke kegabutan ketiga ya, dimana ketika dia gagal untuk membunuh
si Charles Valentine dia beralih ke objektif berikutnya, dimana diceritakan ada satu scene dia ketemu sama satu orang pelacur yang namanya Iris, diperankan sama Jodie Foster ketika masih umurnya belasan, masih muda banget. Nah, berbeda dengan sosok Betsy sebagai sosok wanita pertama tadi yang seakan-akan jauh banget itu jarak antara Travis sama Betsy, tapi unik ya si Iris malah justru diperlihatkan dia masuk dengan sendirinya ke taksinya si Travis dengan dia minta tolong, ayo bawa gua kabur gitu, karena dia lagi pengen kabur dari mucikarinya dia karena memang menandakan strata sosialnya. Nah, tapi kayak out of nowhere-nya, out of context-nya gitu, kayak si Travis tiba-tiba memutuskan untuk menyelamatkan si Iris yang ya sempat dia minta tolong gitu. Jadi karena dia gagal untuk membunuh Charles Valentine, dia beralih ke objektif berikutnya, di mana ya kalau kalian ingat tadi sinopsis yang gua kasih ke kalian, dia itu benci banget sama sampah-sampah kota New York. Dalam hal ini adalah sosok bernama Sporty yang merupakan mucikari dari si Iris, dan dia bertujuan untuk melepaskan Iris dari perbudakan PSK lah istilahnya di situ. Dia kan bekerja di situ, dan menurut si Travis nggak layak si Iris jadi PSK. Jadi kalau misalnya kita ngomongin apakah karakternya si Travis ini baik atau enggak, ya sebenarnya baik, motivasi dia baik. Dia pengen menyelamatkan seorang gadis yang jadi PSK untuk si Sporty, dan bahkan si Travis ngasih duit ke si Iris demi si Iris keluar. Jadi kalau lu keluar nih, gua kasih duit nih buat lu. Keluarga bukan, temen bukan, temennya temen bukan. Tapi tiba-tiba kayak, udah lu harus keluar, gua kasih duit nih. Aneh banget emang. No, don't do that. Don't do that. Lu mau tahu lebih absurdnya apa lagi? Ya, si Iris nggak jadi keluar sebagai PSK. Dan karena tujuan Travis untuk membuat Iris keluar dari prostitusi tersebut gagal, dia balik lagi loh ke tujuan utamanya. Dimana dia pengen balik lagi untuk ngebunuh si Charles Valentine gitu kayak. Padahal udah tahu di awal-awal gagal gitu. Apalagi sekarang dia pengen membunuh Charles Valentine pada saat lagi kampanye, dimana bodyguardnya makin banyak, makin rame orangnya. Lebih absurdnya apa lagi? Dia datang ke kampanye itu dengan gaya rambut yang tiba-tiba udah dirubah, anjing. Dirubah jadi apa? Jadi mohawk, bos. We meet at a crossroads in history. For far too long, the wrong... Pakai kacamata hitam, bos. Ini gue nggak habis pikir gitu kayak. Ini ya, makanya gue bilang ini studi kasus tuh bisa dalam mengenai satu karakternya si Travis Bickle ini, karena memang banyak kejadian absurd yang kita harus pelajari konteks motivasi dia tuh apa sih, kenapa dia melakukan ini sih. Dan kalau kita perhatiin ya kenapa dia tiba-tiba ganti rambut jadi mohawk. Coba kita pelajari sejarahnya. Kalau kalian search dulu pas di perang Vietnam ada pasukan yang pengen melakukan gitu ya. Nah, itu dengan motong rambut dulu jadi mohawk. Jadi ketika dia tiba-tiba gitu terus pakai bomber kayak gitu, pakai kacamata hitam, ya gue sih kalau jadi pas pampres gitu ya, presiden gitu misalnya, gue liat ini anjing udah gue curigain pastilah dari jauh dah. Udah emphasize banget, udah kayak mencolok sendiri gitu. Dan tentunya ya dia gagal lagi buat ngeburu Charles Valentine. Nah, habis itu apa? Dia balik lagi ke objektif kedua, dimana ya dia kali ini memutuskan untuk mendobrak masuk ke apartemen tempat si Iris itu bekerja sebagai prostitusi gitu. Dimana ya dia perang, bener-bener ini di final scene-nya, ending scene-nya itu perang gitu. Dan akhirnya dia berhasil membunuh semua orang di situ. Dan awalnya kita kira kan si Travis ini bakal mati gitu, karena ada satu tembakan di leher gitu ya. Nah, sekarang kita masuk di konklusinya, dimana banyak orang yang beranggapan kalau misalnya si Travis ini sebenarnya udah mati. Padahal kalau di scene-nya kan kita bisa lihat banyak koran yang mengindikasi kalau Travis ini menjadi pahlawan di kota New York, seorang supir taksi yang berhasil melakukan perlawanan terhadap gangster di kota tersebut. Dan kita dikasih lihat dia dengan rambut yang udah tumbuh lagi, dia lebih bisa bersosialisasi dengan masyarakat, dengan teman-teman supir taksinya dia, dan kehidupannya seolah berjalan dengan normal. Bahkan dia dikasih lihat dia ketemu lagi sama Betsy jadi pelanggan taksinya dia, dan Betsy juga terlihat sudah berubah pandangannya karena Travisnya viral jadi pahlawan kota New York. Dia kayak merasa tersanjung gitu. Dan dia pengen lebih deket lagi sama si Travis. Tapi Travis sudah mulai sadar kalau misalnya dia nggak mau di PHP-in lagi lah sama Betsy. Ya pokoknya inti filmnya gitu. Tapi apakah ini semua kejadian yang nggak nyata, real, emang dia udah mati? Ya kalau buat gue sih sebenarnya dia udah mati. Karena ada satu scene di mana lukanya itu terlihat ya, luka bekas tembakan di lehernya, artinya memang itu bukan luka fatal. Jadi si Travis ya mungkin nggak mati, cuma dirawat rumah sakit dan dia udah balik lagi kehidupan normal. Nah, kenapa bang dia di akhir film jadi berubah nih? Kayaknya dia udah bukan jadi seseorang yang lonely, yang introvert lagi. Bahkan sikap dia ke Betsy juga udah berubah. Tidak semudah itu, Ferguson. Kalau misalnya kalian perhatikan wawancaranya Martin Scorsese, dia bilang Travis Bickle ini ibarat bom waktu. Maksudnya apa bom waktu? Ya dia ticking bomb. Jadi kalau kalian ingat ya di scene terakhir, dia ngedrop si Betsy, terus dia ngelihat Betsy dari spion dia.
Terus kita dikasih satu shot dari spion, matanya si Travis ngelihat spion itu. Tapi tiba-tiba matanya mulai kegeser sama scene gedung dan perumahan kota New York di sepanjang jalan. Dan kalau kita pikir-pikir lagi ya, ini scene yang sama kayak opening scene dari film Taxi Driver. Dalam artian ya, meskipun Travis sekarang udah mulai berubah di endingnya, tapi ini cuma masalah waktu sampai bomnya yang meledak lagi nih. Bom waktunya ini. Karena dari spion tersebut ini mulai ngerol ke adegan pertama dari film Taxi Driver lagi. Wah, itu menurut gue jenius sekali ya. Apalagi scoring musik di belakangnya itu, mulai dari opening scene sampai ke ending itu bener-bener setiap adegan pasti ada scoring musik ini sampai terngiang-ngiang di otak kita lah. Kalau udah nonton Taxi Driver udah pasti kayak lu nyanyi sendiri kayak na 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 dengan saksofon na Jesse. Tapi gue paham lah kalau misalnya banyak netizen yang kayak nggak setuju kok scoringnya calming, chill banget kayak gini tapi filmnya nggak kayak begitu. Tapi buat gue make sense karena ini menunjukkan loneliness-nya sih Travis Bickle. Dia ibarat kayak manusia di tengah keramaian kota New York dan dia terperangkap di situ dan dia berusaha untuk mencari ada nggak orang yang bisa diajak ngobrol, ada nggak orang yang bisa menemani dia. Nah, dia nggak bisa terkoneksi sama masyarakat sekitar dan itu dilambangkan lewat musik kota New York yang chill. Itu Bernard Herrmann sebagai komposer. BTW ini karya terakhirnya si Bernard Herrmann ya. Kalau kalian tahu ini hayo lah, masa nggak tahu sih komposer musik legendaris. Gue udah pernah bahas di Old But Gold sebelumnya. Kalian bisa cek itu Psycho 1960, filmnya Alfred Hitchcock ya. Itu dengan musik-musik horror. Itu Bernard Herrmann. Dan kalau kalian perhatiin film Citizen Kane yang menurut gue the greatest movie of all time, itu juga sama. Musik yang aransemen itu si Bernard Herrmann. Jadi memang kesannya dari dulu tuh dia horor ya, vibes-nya ya. Tapi anehnya dari yang karir dia horor musiknya horor terus, di akhir karirnya dia jazz. Musiknya Taxi Driver jadi jazz gitu kayak. Tapi make sense dan menurut gue masih sangat-sangat ikonik sekali. Ya, itu aja sih untuk pembahasan gue kali ini. Sebenarnya bisa dalam banget gue bahas, tapi ya waktunya kan tidak memungkinkan ya. Karena Old But Gold udah pasti kita bisa breakdown scene per scene sebenarnya gitu. Apalagi Travis Bickle sendiri sebagai seorang karakter udah bisa, udah secara filosofis lah, secara strata sosial, secara gender, itu banyak banget lah yang sebenarnya kita bisa pelajarin, bisa jadiin tesis. Makanya gue bilang tadi kan. Ya tentunya gue bakal kasih final score untuk film Taxi Driver 9,6 alias top Marco Top. Udah pasti Old But Gold itu udah hampir semuanya tuh top Marco Top gitu. Pasti kelas atas, apalagi ini film masterpiece Scorsese yang ibaratnya Scorsese itu top tier sutradara. Oke, jangan lupa yang belum join membership community join aja, mulai dari 1.000 per hari udah bisa join critical thinking, upgrade di ngelantur thinking buat dapetin edukasi tambahan mengenai sinematografi, shot, script. Kita bahas semuanya mengenai edukasi perfilman di membership community dan bisa dapetin diskon official merchandise di ngelantur, kaos yang gue desain, buku yang gue gambar, gue bakal kasih ke kalian para membership community yang ngelantur thinking secara gratis buku yang gue buat. Oke, gitu aja. Kita jumpa di video berikutnya. Bye bye semuanya.